Salam kerahiman. Hari ini kita akan mulai membahas topik baru. Judulnya adalah kerendahan hati. Saya mau angkat tema ini karena buat Tuhan, bahkan juga Bunda Maria berulang kali berkata kepada Suster Faustina, hendaklah kamu rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hatilah. Dan memang rahmat-rahmat Tuhan hanya mengalir kepada mereka yang rendah hati. Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kita untuk semakin mencintai Allah dengan kerendahan hati kita. Hari ini temanya adalah rendah hati. Banjir rahmat hanya mengalir pada jiwa yang rendah hati. Kalau Bapak Ibu baca dari buku diary Suster Faustina ya, nomor 1602. Di sana dikatakan, banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Jadi rahmat Tuhan itu bukan sesuatu yang susah untuk kita dapatkan, bukan juga Tuhan kasihnya sedikit-sedikit, tapi Tuhan bilang banjir rahmat. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, khususnya barangkali teman-teman yang pernah atau sering rumahnya kebanjiran. Sekarang bayangkan bahwa yang masuk itu bukan air kotor, air banjir, tapi banjir rahmat. Tuhan mengalirkan rahmatnya yang begitu banyak, luar biasa kepada kita semua dan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Jadi tidak lewat begitu saja seperti sungai, tapi air itu diam, rahmat itu diam dan menggenangi. Artinya ada suatu momen yang cukup panjang di mana banjir rahmat itu menggenangi. Dan yang digenangi oleh banjir rahmat dari Tuhan adalah hanya mereka yang rendah hati. Jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan. Sebab rahmatku menghindar dari mereka dan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Di sini Yesus mau kasih tahu kita semua, orang yang sombong akan tetap miskin, tinggal dalam kemiskinannya, dalam kepapaannya, karena Yesus katakan dia tidak mau mengalir kepada jiwa-jiwa yang sombong. Rahmatku akan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Kalau kita mungkin sering dengar juga ya, bahkan mungkin kita sendiri mengalami. Sudah doa, sudah novena, sudah koronka setiap hari, rosario setiap hari, mati raga, puasa, dan banyak hal yang sudah dilakukan. Tapi kok doa saya nggak dijawab? Kok sepertinya Tuhan diam? Sepertinya Tuhan nggak dengar doa saya. Apakah Tuhan nggak peduli sama saya? Atau apakah Tuhan nggak sayang sama saya? Contoh lagi doa, mohon perlindungan. Taunya mengalami kecelakaan. Mohon supaya diberi kesuksesan dalam usaha. Tapi kok malahan dapatnya kegagalan, kerugian, bahkan teman dekat menipu. Jadi sepertinya yang kita dapat, yang kita alami tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Padahal Yesus katakan banjir rahmat. Jadi rahmat dari Tuhan itu banyak dan akan menggenangi mereka yang rendah hati. Nah, di sini mungkin ya kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah rendah hati? Rendah hati dari kacamata saya atau rendah hati dari kacamata Tuhan? Rahmat Tuhan itu akan mengalir dengan tiba-tiba, seperti ya banjir. Ya tiba-tiba datang rahmatnya, tiba-tiba menggenangi rumah kita, menggenangi hati kita, menggenangi kita semua. Itulah salah satu kerahimannya Tuhan.
Nah, mungkin kembali lagi kita refleksi ke diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita sendiri menilai diri kita, Tuhan, saya kan sudah rendah hati. Nah, dalam hal ini, mari kita belajar. Bukan rendah hati dari kacamata saya, tapi ayo kita rendah hati dari kacamata Tuhan. Karena bisa saja ya yang terjadi, saya sudah merasa rendah hati. Tapi sebagian orang masih bilang, Esther sombong. Dia masih sombong. Bahkan mungkin ada orang yang kasak-kesuk, dia sombong rohani. Jadi dalam hal ini, kerendahan hati, kesombongan bukan hanya dengan yang bukan hanya yang tersurat, yang kelihatan. Tapi dalam hal ini diharapkan kita juga, mari kita selidiki diri kita masing-masing yang tersirat. Apakah tindakan saya yang dilihat oleh teman-teman, oleh sekitar saya, apakah rendah hati? Bagaimana penilaian Tuhan terhadap sikap saya? Atau kita merasa lebih mengetahui banyak firman ya, contoh suami istri. Istrinya rajin, dia menghafal banyak firman dan dia tahu banyak firman. Dan suatu hari dia berkata kepada suaminya, tahu nggak, di Alkitab itu ditulis, "Hai suami, kasihilah istrimu." Kita sering memakai firman untuk ngajarin orang, menuntut supaya orang itu berlaku pada kita seperti yang kita inginkan. Pertanyaannya, mungkin dalam hal ini kita sudah melakukan satu kesombongan, sombong rohani. Saya lebih tahu, saya tahu isi firman Tuhan dan saya menuntut suami saya untuk mengasihi saya. Misalnya ya, hal seperti itu. Jadi mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu kita semua ya, sama-sama, saya juga masih jatuh bangun. Saya sudah tahu, tidak boleh memaksakan kehendak. Tapi yang terjadi, masih kadang-kadang saya merasa benar, ya kalian harus ikut saya. Setelah terjadi, baru saya pikir lagi, saya tidak rendah hati karena saya memaksakan kehendak saya. Dengan kita belajar membuka diri, dengan kita belajar mengevaluasi diri, mudah-mudahan kita bisa menerima rahmat dari Tuhan yang Tuhan limpahkan secara luar biasa, banjir rahmat. Karena tadi Yesus katakan dengan jelas, jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kepapaan dan kemiskinan. Karena rahmatku menghindar dari mereka dan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Kalau kita lihat contoh aliran air nggak mungkin mengalir ke tempat yang tinggi, nggak mungkin mengalir ke yang sombong. Air itu selalu mengalir ke yang lebih rendah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, kepada posisi keadaan kerendahan hati. Semakin rendah hati, semakin menerima banyak, dan akan terus tergenang dalam banjir rahmat. Itu untuk hari ini. Dan sebagai bonusnya, nanti silahkan Bapak Ibu mendengarkan lagu yang akan saya tayang ya setelah ini. Salam kerahiman.